Yesaya 45:18, Yesaya 45:21, juga Yol 2 ayat 27. Juga di dalam Ulangan 4:39, Ulangan 32 ayat 39, juga Keluaran 8 ayat 10. Ya, jadi banyak. Juga tidak ada yang sama seperti engkau. Yeremia 10 ayat 6. 1 Tawarikh 17 ayat 20. Ya, terus apa lagi sifatnya Tuhan? Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Mazmur 40 ayat 5. Itu sifat-sifat Tuhan. Tidak ada Allah seperti engkau. 2 Tawarikh 8 ayat 14. Tidak ada yang seperti Allah. Ulangan 33:26. Yang terakhir, tidak ada yang serupa dengan Allah. Yesaya 40:18 atau Mazmur 86 ayat 8 atau Keluaran 9:14. Ya. Terus juga tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Itu sifat Tuhan. Allah tidak mungkin berdiam ke dunia, turun ke dunia, tidak mau Tuhan. 2 Tawarikh 6:18 atau juga di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Sedangkan Tuhanmu turun ke dunia. Sedangkan ajaran dalam Bibelmu, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19. Atau Hosea 11 ayat 9. Sedangkan Tuhanmu manusia. Tidak mungkin Tuhan itu mati. 1 Timotius 1:17 atau 1 Timotius 6:16. Tuhanmu mati. Jadi itu sifat-sifatnya Tuhan dalam Bible. Ya. Oke, silakan. Anak bayi, ayo. Buka dulu, buka. Udah, kedengaran suara saya? Dengar? Iya, iya. Jadi Ustaz Tata tadi bilang begini, bagaimana mungkin Tuhan itu turun ke bumi dan tidak mungkin Tuhan turun ke bumi. Kalau namanya Tuhan sudah turun ke bumi berarti dia bukan Tuhan. Tapi Ustaz Tata itu lupa di dalam Al-Quran itu Allah turun ke bumi, dia nggak tahu. Nah kita bukakan ayatnya, kita sebut ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah di dalam otak saya sebenarnya. Cuman netizen di bawah itu baperan, pengennya saya itu menyebutkan dalilnya. Jangan dibaca, Mi. Yang di komen-komen biarin lah. Yang komen itu ada Oten, ada Islam. Biarlah urusan mereka. Saya berdua sama kamu di atas. Gak usah baca tapping. Di tapping itu ada yang melawan. Oke. Oten perang dengan Islam di bawah. Biarin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ustadz Tata mengatakan kalau sudah turun ke bumi berarti bukan Tuhan. Saya berharap Ustadz Tata jangan tafsir-tafsir lagi ya. Kita baca yang tertulis karena tafsir itu di dalam ajaran Islam itu melencengnya itu sangat jauh. Dalilnya lari ke kiri, tafsirnya itu meloncat ke belakang dan ke kanan. Jadi nggak sejalan. Nah contoh begini ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 210, pada hari penghakiman nanti Allah akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal. Dan Allah akan melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Jadi Allah itu akan turun ke bumi, datang ke bumi untuk menghakimi perbuatan-perbuatan manusia, dikal oleh malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal. Kalau sudah dikatakan dalam naungan awan yang tebal, sudah pasti bumi, karena awan di bumi. Nggak mungkin awan itu berada di arsy, nggak ada. Di situ dikatakan Allah akan turun bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap seluruh perbuatan manusia. Ini sekarang dalilmu sudah menunjukkan Allah sudah turun ke bumi untuk mengadili manusia, dikawal oleh malaikat-malaikatnya. Kamu mengatakan kalau Tuhan turun ke bumi berarti dia bukanlah Tuhan. Maka di sini konsekuensinya apakah Tuhan yang Ustaz Tata bukan Tuhan? Karena dia sudah turun ke bumi. Karena dia nanti akan turun ke bumi. Jangan tafsir lagi ya. Aku paling boring kalau tafsir-tafsir ini. Coba silakan. Oke. Saya tidak akan nafsir. Cuma Anda perlu jujur aja. Tunggu ini ya. Lo gimana caranya nganu kamera ya? Nah, di situ Mi.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah itu sebenarnya ya. Oke, bentar Ustaz. Kata ajab yang ada di dalam tanda kurung jangan digunakan. Itu tidak ada. Jangan digunakan. Loh, Lanjut. gini Mi, memang gini loh Mi, azab Allah itu Mi, nanti nih di akhirat atau mereka ini sekarang santai kayak kamu kan santai sekarang. Karena mereka ini ya nanti azab Allah itu ketika begini Ustaz. Ustadz, maksudku begini, kalau tidak ada di dalam original teksnya, lalu ditambah-tambahin oleh Kemenak, itu jangan dipakai, misalnya tanda kurung. Tanda kurung itu original teksnya tidak ada, tapi ditambah-tambahkan. Nah, makanya saya minta tadi, tanda kurung itu jangan digunakan. Di sini kita membaca secara literal aja, bunyinya begini. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah bersama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan, sedangkan perkara telah diputuskan. Jadi jangan menggunakan perkara mereka, kata mereka dan azab di sini jangan digunakan. Itu tidak ada dalam original teks. Itu ditambah-tambahkan aja. Ini di dalam Quran dan Bible nih, Tuhan itu memang tidak mau turun. 2 Tawarikh 6:18. Ini ada fungsinya. Ini udah tertulis turun dia kok, bagaimana ini? Nah, terus apanya yang turun di situ? Tuhan yang tulis di sini, Tuhan bukan aja. Coba baca. Jadi nih, saya itu nih menguasai Quran dan Bible nih. Jadi memahami Al-Quran itu nih ya, harus menguasai 15 ilmu. Di antaranya nahwu, syarah, balaghah, ilmu badi', bayan, ma'ani, ilmu lughat, tafsir, asbabun nuzul. Dan itu sudah saya pelajari itu. 10 tahun loh saya tuh menimba ilmu itu, Mi. Ya. Jadi memang di situ bukan Allahnya yang turun, azabnya. Kan jelas ayatnya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah di situ, ya azabnya. Kan jelas ya. Loh, masalah kamu tidak menerima kurung, Mi. Itu urusan kamu. Yang penting tugas saya sebagai umat Islam menjelaskan. Karena dalam siapa yang menambahkan kata ajab di situ? Yang menambahkan kata ajab di situ siapa? Allah atau? Ya memang itu penjelasannya. Enggak, maksudnya yang menambahkan kata ajab di situ Allah sendiri atau Kemenak yang menambahkan kata ajab di situ? Memang turunnya ayatnya itu maksudnya turunnya Allah itu azabnya. Nah, coba kamu jawab. Enggak, aku tanyakan begini. Bentar Ustaz. Yang menambahkan kata ajab di situ Allah sendiri atau Kemenak yang menambahkan kata ajab di situ? Bukan Kemenak. Memang itu ajarannya Samawi kayak gitu. Satu contoh nih, gini nih. Di dalam original teks perkataan Allah kan tidak ada kata ajab. Kok tiba-tiba ada kata ajab di situ, siapa yang menambahkan? No, makanya keterangan sama-sama dengan gini nih ya. Kadang-kadang yang di framing Jibril, misalnya fa arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus roh. Itu Jibril nih. Mana teks aslinya? Karena roh itu maknanya bisa wahyu, bisa Quran, bisa malaikat. Lafadz mustarok namanya. Saya ini menguasai kalimat roh dalam Al-Quran. Bisa bermakna banyak. Contohnya, fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian Allah mengutus roh, maksudnya Jibril. Kadang-kadang roh itu bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Kadang-kadang roh bermakna roh jasad. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, yaitu roh jasad. Begitu juga di sini. Yang datang di sini bukan Allahnya, azabnya. Nah, sekarang coba gini. Nih, kamu pernah dengar nggak Paulus mengatakan gini? Wahai Yesus mengatakan gini, Paulus, kenapa kamu menganiaya aku? Coba kamu jawab ini tadi. Kamu belum jawab. Kapan Paulus menganiaya Yesus? Coba. Ayo. Oke, baik. Kalau di situ tanda kurungnya nggak ada, jadi tidak ada penambahan kata. Jadi saya menjawab ya. Intinya saya tidak mau menambah-nambahkan kalau enggak. Tunggu suaranya. Ini pertanyaanku yang tadi belum jawab. Sedangkan pertanyaan kamu selalu saya jawab pakai 2 data. Ya.
Jadi saya akan jawab ya. Jadi sebelum saya menjawab, saya ingin menegaskan sedikit dalam Alkitab itu Tuhan sudah memperingati manusia bahwasan engkau jangan menambah-nambahi ayatku dan jangan mengurang-urangi ayatku. Di sini sudah terbukti. Ya udah kamu jelasin ayat tadi. Ya, saya akan jelaskan. Di sini sudah terbukti di dalam Al-Quran itu ditambah-tambahkan oleh manusia ya. Kata ajab tidak ada, Allah tidak pernah menggunakan kata ajab lalu ditambah-tambahkan sama mereka ya, teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jangan ini dong. Jadi Yesus memanggil Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ataupun 9. Dia mengatakan begini, Paulus, akulah yang engkau aniaya itu. Nah, kita kembali kepada historical. Apakah Paulus itu pernah menjadi murid Yesus sehingga dia melakukan penganiayaan terhadap Yesus? Saya mengatakan secara historical tidak ada. Paulus tidak pernah melakukan. Berarti bohong Paulus. Berarti Yesus bohong. Sabar dulu. Paulus itu tidak pernah melakukan penganiayaan secara fisik terhadap Yesus. Lalu kenapa Yesus menuduh Paulus menganiaya dia? Ternyata yang dimaksud di sini, Paulus itu dia selalu menganiaya murid-murid Yesus ketika mereka melakukan Ya Sabar. sudah. Ternyata ya tapi tanda kurungnya kan nggak ada, Ustadz. Berarti karangan itu. Tambah kalau nggak ada tambah ngarang kamu. Ya, tanda kalau kurung. saya ada tafsirannya. Kalau Ya. Anda tidak ada kurungan berarti ngarang. Intinya tanda kurungnya nggak ada. Kok tiba-tiba Loh, ditambahkan kalau masih ada tanda kurungnya berarti masih enak. Nah kalau Anda tidak ada Masih kurungan, enak katanya. penjelasannya, Ditambah-tambahin Anda manusia lah menjelaskan berarti. sendiri. Ayo. Makanya Mi, tadi kan sudah aku bilang. Udahlah kalau gitu saya izin turun dulu ya. Ya. Ustaz Tata, saya izin turun dulu, saya sarapan dulu. Nanti sekitar jam 13 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti baru saya naik lagi. Dinaikkan dulu teman-teman yang lain dulu ya. Saya sarapan Ya. dulu, nanti baru saya naik lagi. Oke. Sebelum saya turun, saya mau sampaikan bahwa teman-teman jangan baper. Jangan baper. Kalau mau nonton diskusi itu jangan baper. Karena ya namanya diskusi lintas agama itu pasti agak sedikit senggol-senggol biasa itu. Tetapi jangan baper ya. Khusus yang oten maupun ucilim jangan baper. Itu biasa hal. Hal diskusi itu hal yang biasa. Kecuali menghujat itu baru boleh baper. Oke. Oke. Kayaknya agak tertarik saya itu. Live sendiri itu. Tapi gak bisa saya. Sudah saya lantik ada moderator di bawah. Coba naikkan otennya. Yang merasa moderator. Agak pinter sekarang. Pinter jadi buka koma nanti. Nanti kecanduan ya nanti. Coba yang Kristen yang mau naik coba. Diketik. Ketik siapa Kristen yang mau naik. Oh, Dina Mariana. Oh, Dina Lorenzo. Gimana cara naikin? Coba ya, ada nggak? Oh ini. Mantap. Kalau cewek mudah-mudahan nggak cantik. Saya laki-laki Pak Ustadz, tapi saya pastikan demi Tuhan saya lebih tampan saya jauh dari Anda. Iya, udah. Open cam. Belum bisa. Nah, terus Anda paham Bible? Kalau dikatakan paham, saya tidak mau sok-sokan mengatakan terlalu paham, tapi saya Yaudah. agak mengerti. Ya udah. Coba kenalkan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Saya akan kenalkan Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Siapa dulu? Atau Anda milih sendiri tema yang Anda kuasai? Boleh saya dulu sedikit, nanti saya bertanya. Kan Anda kan ilmunya lebih tinggi, saya bertanya Ya ya. mantap. Ya udah. Sesuai,
Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi, kalau dia tidak mengutus Yesus Kristus, itu tidak Allah satu-satunya yang benar. Saya bawa datanya. Udah ya Pak? Udah, Boleh oke. saya bertanya? Oke, saya bantah dulu. Boleh. Oke. Utusan itu aku diutus untuk Seriwil. Matius 15:24. Apa tugas yang utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Kamu menerima firman dari Tuhan Yesus? Iya. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima Yesus? Saya mendengar dari Bapa. Yohanes 15:15. Dan saya melakukan perintah Tuhan saya. Yohanes 14 ayat 31. Dan saya melakukan kehendak Tuhan saya. Yohanes 6 ayat 38. Berarti utusan itu tugasnya menerima firman, menyampaikan firman. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Ketika aku berkuasa, itu diberikan, minta saya. Minta mujizat, menghidupkan Lazarus. Saya berdoa kepada Tuhan. Yohanes 11:44. Jadi Anda sudah mengakui ya Yesus bukan Tuhan di ayat itu ya. Oke, silakan. Mau nanya apa? Saya tanggapi. Oke, saya tanggapi dikit ya. Terlalu banyak Anda bawa ayat. Bible itu tidak perlu dikatakan Tuhan saya, telah disusun rapi dan dijelaskan, lalu diturunkan. Tidak perlu dia berkata begitu. Sudah rapi ini Yohanes ini Pak. Beda kitab saya Pak. Kitab saya ini tanpa dikatakan sekalipun sudah rapi. Beda yang ngaku-ngaku rapi, nggak rapi, itu yang jadi urusannya. Ayat 4-nya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Jadi nggak usah Bapak capek-capek. Terarah kitab saya itu, tersusun rapi ya. Sekarang pertanyaan saya Pak, tapi dijawab jujur ya Pak ya. Yang dimaksud dengan kalam nafsi Allah itu apa Pak? Oke. Jadi Allah itu berfirman. Mana dalilnya? Wa kalamallahu Musa taklima. Ada kalam nafsi. Seperti saya punya kalam nafsi. Ketika saya diam, kalam nafsi itu di hati saya. Tidak dikeluarkan. Tapi saya berfirman bisa. Kalau kawal kalam lafdi seperti yang diterima oleh Yesus, Nabi Muhammad. Musa menerima firman, Keluaran 3 ayat 2. Itulah kalam nafsi, Taurat itu. Yesus menerima firman. Mana datanya? Ke Yohanes 12:50. Injil itu kalam nafsi itu. Nabi Muhammad menerima firman. An-Najm ayat 3 sampai 4. Al-Quran itu. Sedangkan kalam nafsinya ya ada pada diri Allah. Jadi Yesus, Nabi Muhammad dan Musa menerima kalam nafsi. Ya, Allah berfirman, Musa mendengar, Yesus mendengar, Nabi Muhammad mendengar. Karena tiga-tiganya penyampai firman. Yohanes 3:34. Gitu. Silakan. Apa lagi? Quran dan Bible yang menjawab. Ayo. Oke, kan kita sepakat Pak ya, kita beriman dan beragama itu percaya hanya dua. Ada pencipta, ada ciptaan. Benar nggak? Betul. Jadi pertanyaan saya, kalam nafsi itu apakah ciptaan? Tidak. Berarti pencipta. Bukan, yang menciptakan Allah dengan kalam. Pertanyaan saya ulangi, kita sepakat ada dua. Iya. Kalau ciptaan pasti Selain Allah. pencipta. Iya. Dengar dulu dong Pak. Bapak iya, bicara saya dengar. Betul, silakan. Yang kita pahami, kalau dia ciptaan berarti bukan pencipta. Kalau dia pencipta berarti dia ciptaan. Sepakat? Betul. Pertanyaan saya, kalam Allah itu apakah ciptaan? Sifat kayak gini loh. Yang saya tanya, saya jujur loh Pak. Tenang, jujur. Kalam itu seperti, tunggu dulu, tenang, biar paham. Quran dan Bible, ya. Quran dan Bible yang menjawab. Anda tenang, saya ini menguasai 2 kitab. Ya, bahkan 3, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran. Jadi kalam itu, firman itu sifat. Ya, sifat itu seperti gini loh. Tuhan berkata-kata, Tuhan melihat, Tuhan kasih.
Tuhan berkuasa, Tuhan berkehendak, itu sifat. Gak usah ditanya, Tata apakah Tuhan kuasa? Iya. Mana dalilnya? Ali Imran 189. Apakah kuasa itu ciptaan? Loh, wong itu sifat kok ditanya. Tata Tuhanmu berfirman, iya berkata-kata. Karena firman itu perkataan Tuhan. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau dalam Bible, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28. Yeremia 15 ayat 15. Yeremia 30 ayat 4. Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus mendengar firman. Mana datanya? Yohanes 15:15. Yohanes 8:40. Yohanes 8:26. Yohanes 5:30. Jadi Anda tidak usah mengatakan, Tata apakah firman itu ciptaan? Loh, sama dengan Anda nanya, Tata Tuhanmu kuasa. Iya. Apakah kuasa itu ciptaan? Botol namanya kalau nanya kayak gitu. Wong itu sifat. Mantap. Silakan. Apa lagi? Dua data. Anda takut jujur, Anda bawa ya semua, saya terima pertanyaan saya ulang, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Ya. Kita pahami yang beragama, Ya. kalau dia tidak ciptaan, berarti pencipta. Sepakat kan? Ya bukan. Pertanyaan saya. Ya, Oh, yang tadi menciptakan. sepakat. Tadi sepakat, sekarang bukan. Gini. Anda sama dengan nanya gini, Tata apakah Tuhanmu, tunggu. Apakah Tuhanmu maha tahu? Iya. Apakah maha tahu itu pencipta? Loh, itu sifat. Sama dengan Anda nanya, Tata apakah Tuhanmu berkehendak? Iya. Apakah berkehendak itu ciptaan? Loh, inilah kesalahan kalian. Sifat kok ditanya. Yang namanya sifat melekat kepada Allah. Tidak usah ditanya, Tuhan kuasa. Iya. Apakah kuasa diciptakan? Tidak. Kalau bukan ciptaan kuasa, berarti pencipta. Loh, kan pertanyaan apa kayak gini nih? Wong sifat ditanya. Ya. Nah itulah, silakan nanya lagi. Quran Bible yang menjawab, silakan. Ternyata nggak bisa jawab jujur ya, nggak apa-apa. Saya ulang, saya ganti pertanyaannya. Karena Ya, dia dari ya, awal sudah menyepakati, dari Ya, awal silakan. menyepakati. Apa lagi pertanyaannya? Giliran saya tekankan tidak akan saya ulangi, dia bilang oh silakan. bukan begitu. Bertanya. Anda menilai. Ya udah, Pertanyaan 100 saya. pertanyaan. Oke, 100 Pertanyaan pertanyaan. saya. Ya silakan, apa lagi? Saya tidak terlalu suka bantah-bantah yang kamu bawa tadi. Iya, Malah saya makanya bertanya. lebih jujur 100 saya. pertanyaan. Pertanyaan saya. Di mana hebatnya jika kita bawa kalam itu adalah firman atau hologos yang Anda katakan mungkin disamakan, apa boleh kita samakan persepsi karena Anda katakan paham Alkitab dan Iya, bla betul. bla. Apakah sama hologos dengan kalam nafsi? Oke. Firman itu dengan hologos itu kan kecerdasan kan? Ya tidak Ya, sama. yang ada pada dirinya tidak sama ya. Iya, Berarti, coba pakai data. kalau Di saya mana ada katakan hologos? Coba, di mana ada hologos dalam Bible? Silakan, pakai data. di Yohanes 1 ayat 1 apa? sampai 14 dalam Oke. bahasanya. Di dalam Yohanes 1 Tunggu dulu. Oke, Gimana silakan. diskusi saya? Silakan. Kelihatan yang panik, Pak. Jangan ditunjukkan Oh, makin enggak, panik. enggak panik, ngapain? Tak jelasin santai. pakai Quran dan Bible ya. Santai. Santai. Anda mau bernarasi apa juga orang sudah paham itu hologos. Iya, silakan. Oke, Anda katakan itu kepintaran. Oke, apakah sifat tidak sama dengan kepintaran? Jawab jujur. Oke. Tahta pinter itu sifat. Tahta kuasa itu sifat. Ya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa 1 Yohanes 1 adalah kecerdasan, pertanyaannya, yang menjadi Yesus ini katanya kan diklaim Yesus, firman perkataan atau kepintaran yang menjadi Yesus? Jawab, silakan. Ayo, yang menjadi Yesus ini apanya Tuhan? Kepintarannya atau firmannya? Itu hologos. Hologos. Apa? Dalam bahasa hologos dalam bahasa Indonesia memang dikatakan firman karena firman itu di Kristen ada 3. Izinkan saya bicara. Iya. Ada rema, ada hologos, ada grave. Jadi pertanyaan saya ini intinya. Jika hologosnya bisa jadi manusia yang pengajar dan bermujizat, di mana yang lebih berkuasa daripada hanya sebatas datanya? kata-kata? Di mana datanya? Bahwa Saya masih kecerdasan jadi manusia di mana? Itu sudah saya katakan bahwa ambil bahasa Ibraninya, firman itu telah menjadi daging atau sarke. Firman yang mana ini? Aduh, mau balik-balik. Saya sudah katakan hologos. Apa Gimana hologos? sih? Oke. Aduh. Berarti kecerdasan jadi Yesus. Nah, gitu. izin turun ya. Oke, Ujung tunggu, turun. tunggu. Izin. Oke, gini. Kalau kecerdasan jadi Yesus, berarti Tuhan botol sudah. Karena kecerdasannya sudah menjadi Yesus gitu.
Gimana? Izinkan saya turun. Dari sifat manusianya sudah kelihatan. Dia bertanya dari awal apa itu hologos, saya jawab. Di mana datanya hologos, saya jawab. Diam dulu. Kelihatan panik Bapak. Oh, ya enggak, Saya. abang saya menguasai dua data. Saya mau 2, mau 3, mau 2, mau 8, mau 6 tahap, 6-8 tahap di sana, 6 di sini. Intinya begini. Yang menonton 870 menilai. Dari konteks pertanyaan Anda tidak akurat, selalu bolak-balik. Ini saya tantang kamu, ayo. Tunggu Saya dulu. tantang siapa yang menguasai Bible. Tunggu dulu. Di saat saya selalu konsisten, Anda selalu mutar-mutar bolak-balik. Maaf, saya tidak suka ya. Biarkanlah orang menilai. Izin saya turun. Intinya kebenaran pasti Enggak, saya terkuat. mau nantang kamu tentang Bible, ayo. Mau tantang Siapa yang apa? menguasai Bible? Saya sudah tidak suka dengan yang bolak-balik. Ya, berarti Saya Anda konsisten takut. dari awal. Berarti Anda takut. Dari awal, walau lebih baik saya dikatakan Saya takut, mau Pak. nantang kamu tentang Bible, ayo. Siapa yang paham Bible? Lebih baik saya takut karena kau akan mengarahkan satu arah. Kamu Lebih sendiri baik- yang ini temanya. Kamu yang Lebih baik saya milih dikatakan sendiri temanya. takut, Milih sendiri. tapi memiliki kebijakan. Izin turun Pak ya. Silakanlah orang menilai. Yang konsisten siapa, yang bolak-balik Orang siapa. kamu tuh takut. Oke? Biarlah Ya, orang yang menilai. silakan. Penilaian orang kamu takut lawan saya. Silakan. Emang saya care about it? No, bro. Selamat siang, saya turun. Silakanlah berhati bersih menilai. Iya. Dia bilang, biarlah orang yang menilai tahta. Ya, orang yang menilai kamu takut. Saya kan udah bilang, kalau kamu ngeyel, saya pakai data banyak. Ya, mendingan daripada ngeyel, tak tantang dialog aja gantian, pakai data. Saya yakin di seluruh dunia tidak mungkin berani itu. Ya. Karena kalau mereka pakai satu data, saya bisa pakai 10 data. Gitu. Silakan, siapa lagi yang minta naik? Ayo. Open cam ya. Perjanjian ya, kalau tidak ada open cam diturunin apa enggak? Ayo, netizen, ayo. Harus open cam atau gimana? Coba, kalau ada yang naik tidak open cam, gimana solusinya? Oke. Gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau naik lagi? Untuk Islam, aduh, kayak nanti kecanduan saya live sendiri ini. Kok menarik gitu. Cuma capek. Enak kita ini mendatangi komal-komal gitu. Coba moderator, naikkan, ayo. Mana moderatornya? Kayaknya ada sudah. Yang jadi moderator? So hebat jadi moderator. Coba. Masa ada sih? Kayaknya sudah ada ini moderatornya. Tunggu ya. Tak lihat ini. Tanggulah Subhan jadi moderator sebenarnya. Siapa yang mau dijadikan moderatornya? Coba Oten anu dulu. Oten yang mau naik, yang Oten coba diketik dulu, ketik. Oke, naikkan ini. Pancam ya. Silakan minta permintaan. Silakan Flag, open cam. Udah naik. Oke. Ya, Open cam. oke. Oh, enggak usah lah, seperti biasa lah. Enggak usah open cam lah. Ini live Bandung ini. Biasa aja. Oh, udah bisa. Seperti biasa. Ini gimana? Oke. Saya coba yang di bawah gimana ini? Udah mau open cam ini? Nanti tuman, nanti kebiasaan nanti. Gimana? Biasanya tergantung netizen. Nah, iya. Karena kalau saya nanti kasih keringanan,
Maka untuk yang lain nanti kayak gitu. Silakan, tergantung moderator. Moderator gimana? Kalau itu turunkan saja. Kalau nggak terima diturunkan saja. Ya, oke. Kamu bertanya aja di bawah. Ya, bertanya, tidak apa-apa. 100-200 pertanyaan, tidak masalah. Saya ini gimana sih moderatornya gimana ya anunya ya caranya ya? Tidak enak kalau ada moderatornya. Sebenarnya siapa ini yang aktif siapa di sini? Takula Subahan mana? Tak cari dulu. Mana Takula Subahannya? Oh ini nyawanya. Tunggu dulu. Tak jadikan moderator ini. Tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Tunggu dulu, jadi moderator dulu. Udah. Ya, Pak. Sudah, Ustaz. Siap, Ustaz. Ya, naikkan yang mau dinaikkan. Oten. Di anu aja biar enak, biar enak ya. Di bawah ya. Tapi dijaga. Nah, biar keren berdua gitu. Siapa lagi nih yang ngoten ini ya? Ya udah apa naikkan satu-satu udah apa-apa lah. Nanti ditanya kalau yang muslim langsung turun gitu. Ribet ya, ribet live sendiri itu ya. Enak langsung datang ke komal-komal, dan ngapa-ngapain, pokok debat gitu enak. Makanya saya males live itu. Coba ada. Oh kurang moderatornya ini. Oh ini lagi, Bang Kim. Mudah-mudahan tidak sibuk. Oke. Siapa lagi ini? Ayo silakan naikkan. Satu-satu lah naikkan. Kalau bisa yang muslim jangan naik. Ya kan, naikkan Bang Kim, Bang Anu. Siapa? Bang Fathul Bari. Kayaknya kurang lagi nih moderatornya nih. Ngantuk semua moderatornya. Bisa naikkan apa enggak nih? Oh, tak tanya aja satu-satu ini. Ini kayaknya harus ditarik dulu. Jangan. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Itu dicentang dulu Ustaz. Momot cuman momot doang, nggak dikasih kuasa naikkan orang. Gimana ini Ustaz konsepnya? Ini temanya temanya hapus dulu Ustaz. Temanya hapus dulu itu. Ini kan kajian fikih. Kajian fikihnya hapus dulu temanya. Tunggu. Aduh kok ribet banget buka komal ya Allah. Enggak ribet. Ini udah pinter Ustaz. Ya terus apa lagi nih? Dicentangin semua itu, dicentang biru semua itu biar ini. Semua. Iya ini ada yang abu-abu. Iya. Semuanya. Iya itu baca dulu, baca satu-satu. Nggak, baca satu-satu ribet ini. Semuanya dulu ya. Iya. Oke coba sekarang coba. Biar kita Gimana? kalau Gimana? wajib open cam, Ustaz. Wajib on cam Ustaz. Wajibkan on cam ya. Ya. Biar nggak ada penghujat. Ya. Ya dicoba dulu, coba.
Siap, 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 siap. Gitu, ya. Izin turun dulu Ustaz. Aku ini ya. Coba naikin nanti. Pilih yang oten-otenan namanya. Ya udah, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau ini sudah enggak Fathul Bari? Masih belum ini. Masih banyak hitamnya ini. Oke, sudah ya. Nah, gitulah. Gimana ini? Udah bisa-bisa. Oke, sudah, silakan naikkan satu-satu udah. Ayo, katanya sudah nggak ada yang naik ini. Moderator. Yang nama-nama mirip Oten naikkan. Kalau bukan nanti diturunkan gitu. Oke. Silakan. Soju. Muslim apa Oten? Putra? 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 Halo? Langsung moderator. 3 kali danu. Satu-satu aja dulu, satu-satu. Aku Muslim Ustad. Sorry Ustad. Terpencet. Oke. Nah, kalau musim langsung turun. Oke. Satu-satu aja dulu, satu-satu biar karena ini open cam 1 lawan 1 ini. Gitu ya, muter-muter masih ya. Lama kelihatan lama. Iya, sering. Amade ini dek mungkin aja. Halo? Apa sih Nining Bang Bacot. Bang Bacot. Jangan aja lah. Omong ke pocok ini ke bawah. Di dapur cukup. Mau di akordion. Halo? Gak enak kan? Enakan diem. Enakan kita tuh numpang ya. Kalau buka sendiri tuh ribet. Nggak apa-apa lah, diem enak. Jadi ada moderatornya enak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, barakallah. Ustaz, ini ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Artinya ilmunya, ya kan Allah itu Ustaz. Yang kayak gini ya. Ilmunya. Iya, bisa gitu. Maksudnya gini, Allah itu tidak butuh tempat, bukan makhluk. Makanya ada 4 dalil. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mana yang benar ini? Allah bersemayam di aras. Di sisi lain, Allah bersamamu dimanapun kamu berada.
Di ayat yang lain Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Maka kesimpulannya Allah itu dalam 4 ini. Ya, kalau kita ambil satu-satu ya bahaya. Pahami dulu 4 ayat ini. Al-Hadid ayat 4, Toha ayat 5, Qaf ayat 16, Al-Baqarah 189. Nah, 4 ini maksudnya apa? Jangan ditanya Allah di aras, bukan. Allah bersama kita, maksudnya apa? Allah itu dekat sudah. Ya, kalau Allah di aras jauh dong. Ya. Ya, jadi maksudnya 3 ayat ini menandakan Allah itu mukhallafatul lil aiqiyamuhu binafsihi. Allah itu diam di datnya sendiri, tidak butuh tempat kayak makhluk. Kalau Allah di surga misalnya, sebelum dia menciptakan surga ada di mana? Ya makanya tidak butuh tempat. Makanya ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah tidak menunjukkan tempat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Gak ada Tuhan mengatakan aku di langit, aku di sana, aku di sini. Gak ada. Intinya Allah itu dekat, meliputi segala sesuatu sudah. Tidak ada yang jauh dari Allah. Atau ilmunya, maksudnya Allah mengetahui mau kemanapun kita sembunyi, Allah mengetahui ilmunya, ya gitu. Oke. Satu Ustaz, itu ya tadi itu meme itu. Man dzalladzi yuqadillahu hasanan fa yudha'af lahu. Para siapa yang beri pinjaman Allah yang itu kebaikan, maka lipat gandakan. Iya, sudah aku jelasin. Itu bukan Allah yang meminjamkan. Contohnya kita, ya, kan banyak hadis-hadis kayak gitu. Siapa yang menolong Allah, maka Allah yang menolong kalian. Maksudnya apa? Berdakwah, membela Rasulullah, berperang melawan orang kafir. Maka Allah akan menolong. Buktinya Allah tolong dengan mengutus 3.000 malaikat. Ya, atau aku sakit kata Allah, tapi kamu tidak menjenguknya. Allah sakit. Bukan gitu. Maksudnya ada tetanggamu sakit, kamu jenguk. Gitu loh ya. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, turun dulu. Saya di bawah saja tetap Ustaz. Oke. Ya, barakallahu fiikum. Amin. Alhamdulillah. Barakallah. Ini di bawah ada otan, tidak mau naik Ustaz. Udah saya jambakin Ustaz. Bang Heri, selamat pagi Bang Heri. Heri, selamat pagi. Heri. Heri. Langsung turun. Heri Andi 58, selamat pagi. Selamat pagi Ustaz. Gimana Bang? Agama Bang? Saya Muslim Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap-siap. Izin nurunkan Bang. Ya Terima kasih. Firman ini Romo kau Ustaz? Nggak tahu ya. Naikin aja siapa saja. Yang penting kalau mau Muslim nanti kita turunkan. Ari, selamat pagi. Bang Ari, selamat pagi. Bang Ari, selamat pagi. Nge-lag ya Ustaz, sini Ustaz. Ngasih. Iya nge-lag. Adalah anaknya Fathul Bari. Besok lagi aja. Saya mau Ustaz? Saya mau keliling aja. Oh siap Ustaz. Tunggu ini yang mau di mana? Bang Hari ini siapa? Bang Hari? Bang Ari, selamat pagi Bang Ari.
Nanti aja ya saya anu dulu. Banyak Saya punya akun. Saya punya akun nanti rungkat. Pakai akun itu aja. Ini kan untuk kajian.